Halo semua, perkenalkan nama saya Nicholas dari kelompok Poison. Hari ini ingin menjelaskan mengenai GitHub dan juga tutorial dan penggunaannya untuk meningkatkan continuous integration di dalam sebuah tim yang sedang mendevelop sebuah program. Sebenarnya GitHub itu apa? GitHub itu adalah sebuah platform yang digunakan berbagai macam perusahaan besar dan juga organisasi-organisasi besar untuk menghubungkan para developer satu dengan yang lain dan juga untuk membagi-bagikan versi-versi dari source code yang sudah mereka buat sebelum-sebelumnya. Saya akan memberikan beberapa contoh mengapa GitHub itu penting, yaitu yang pertama adalah kegunaannya di dalam perusahaan besar, dan sebenarnya GitHub sudah sangat diharuskan bagi para software developer yang ingin bekerja di perusahaan-perusahaan besar ini. Dan juga yang kedua adalah untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas dari kedua orang. Anggap saja ini merupakan source code yang dimiliki oleh orang A dan juga source code yang dimiliki orang B. Keduanya adalah source code yang sama. Namun, orang A melakukan perubahan, yaitu untuk melakukan perubahan ini, menambahkan sebuah list. Ketika dia men-save, apa yang terjadi adalah file ini hanya dimiliki oleh orang A dan orang B tidak memiliki file tersebut. Apa yang harus mereka lakukan adalah untuk mengcopy file ini secara manual dan memberikannya ke orang B. Hal ini harus dilakukan dengan pertemuan fisik dan mungkin menurunkan produktivitas dari sebuah perusahaan. Jadi solusinya adalah menggunakan GitHub. Di GitHub ini, orang A dapat memasukkan file ini di dalam sebuah repository. Dan repository ini kemudian dapat dibuka oleh orang B dan juga menarik file yang sudah diubah oleh orang A. Orang A dan orang B juga dapat melihat apakah ada perubahan di dalam file-file tersebut. Lalu, banyak yang bertanya juga, bagaimana cara menghubungkannya? Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah untuk menginstall GitHub dan juga membuat akunnya. Saya sudah membuat akun dan juga saya sudah menginstall GitHub yang di komputer saya. Lalu dapat dilanjutkan dengan membuatkan sebuah repository baru. Dapat dimasukkan repository name dan juga membuat apakah ini public atau private. Bila public, orang lain dapat melihatnya. Namun, Anda dapat memilih siapa yang dapat melakukan commit. Kalau private hanya akan membuat repository tersebut dapat dilihat dan di-commit oleh beberapa orang tertentu. Saya sudah membuat repository saya seperti pada contoh ini. Repositorinya menggunakan link ini. Lebih baik linknya kita copy untuk melakukan integrasinya. Lalu dapat dilanjutkan dengan file-file tersebut yang sudah saya sebutkan pada awal tadi. File-file tersebut dapat kalian save. Anggap saja ini sebagai file source code kalian. Dan file source code kalian sudah kalian save dan kalian masukkan ke dalam sebuah folder. Anggap saja ini GitHub tutorial sebagai folder milik orang A. Dan juga GitHub tutorial 2 adalah folder milik orang B yang isi index 2. Saya sudah menambah cara menghubungkannya adalah dengan mengklik kanan dan git bash here. Untuk seperti biasanya, orang dapat juga langsung membuka terminal gitnya dan menghubungkan dan masuk ke direktorinya, dan Anda dapat melakukan perubahan tersebut. Namun saya merasakan hal ini lebih mudah dilakukan dengan mengklik kanan dan langsung git bash here karena secara otomatis sudah masuk ke dalam direktori tersebut. Lalu dapat dilanjutkan juga dengan melakukan git init. Git init adalah inisiasi utama, dapat dikatakan sebagai hal tersebut, sehingga dapat mengatakan bahwa repository ini terhubung dengan folder kalian. Seperti yang akan saya lakukan sekarang adalah untuk melakukan git init. Git init sudah saya lakukan. Lalu untuk menambahkan repository tersebut, tadi kita sudah mengcopy address dari repository kita, lalu dapat kita masukkan untuk menggunakan git remote add, lalu nama repositorinya, dalam kasus ini saya hanya akan memasukkan origin seperti normalnya. Lalu saya akan memasukkan linknya, yaitu untuk dengan klik kanan dan paste. Berikut saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menaruh dan juga mengambil file yang ada pada repository pada GitHub. Apa yang akan kalian lakukan sebagai orang A dan orang B adalah mereka akan mencoba men-clone file yang ada pada repository tersebut. Hal ini sudah saya lakukan pada orang B, maka saya akan memperlihatkan bagaimana caranya pada orang A. Yaitu kalian dapat lakukan dengan mengcopy URL dari repositorinya dan juga menulis git clone spasi URL-nya. Setelah URL-nya setelah komen ini selesai dijalankan, maka pada file tersebut akan keluar file manpro tutorial atau file repository yang ada yang hanya berisi readme. Readme ini saya buat hanya untuk mempermudah proses penjelasannya.
Karena di keduanya ini sudah saya tambahkan, dan di sini juga hanya terdapat readme tersebut. Lalu apa yang akan orang A dan orang B lakukan adalah mereka akan memasukkan indeks ini ke dalam manpro tutorial. Lalu saya akan masuk ke manpro tutorial dan melakukan git bash here. Kemudian dilanjutkan dengan saya dapat melihat git status yang akan memperlihatkan bahwa ada index.html yang baru, yang untracked files. Lalu apa yang akan saya lakukan adalah git add titik. Dan git status ini kemudian akan memperlihatkan bahwa terdapat file baru, yaitu index.html. Apa yang akan orang lakukan adalah melakukan git commit min m comment, yang itu untuk comment memberitahukan apa saja perubahan yang telah saya lakukan, yaitu pada kasus ini saya akan menambahkan penambahan index.html. Lalu setelah dilakukan, saya dapat melakukan git push origin master. Origin adalah remote repository yang sudah saya buat tadi namanya, dan master adalah branch-nya. Setelah hal ini sudah dilakukan, maka pada repository GitHub akan keluar index.html seperti pada readme. Lalu bila Anda refresh, akan keluar index.html. Kemudian apa yang akan dilakukan orang B? Orang B ingin membuka manpro tutorial tersebut dan dia melihat bahwa terdapat sedikit perubahan, yaitu perubahan yang dilakukan oleh orang A yang merupakan penambahan index.html. Hal ini dapat dilihat dengan melakukan git add titik dan git status. Branch ini sudah up to date dengan origin master dan tidak terdapat commit apapun. Namun Anda dapat menarik file yang ada pada repository tersebut dengan melakukan git pull. Dengan melakukan git pull, maka index.html sendiri akan ditarik dari repositorinya dan masuk ke dalam file komputer Anda. Lalu sebagai orang B, dia ingin menambahkan index2 tersebut ke dalam file repositorinya. Apa yang dilakukan adalah dia memasukkan index2 tersebut, yang kemudian dia akan lanjutkan lagi dengan terminal itu untuk git add titik, git status, yang akan memperlihatkan bahwa terdapat file baru yaitu index2.html, yang kemudian akan dia lanjutkan dengan git commit min m penambahan index2.html, lalu dilanjutkan dengan git push origin master, seperti hal yang sama dengan orang pertama. Setelah git push origin master ini sudah selesai dilakukan, maka pada repositorinya ketika di refresh akan muncul index2.html. Setelah index2.html sudah keluar, apa yang akan dilakukan oleh orang pertama untuk mendapatkan hal tersebut adalah hal yang sama, yaitu untuk melakukan git pull. Setelah dia melakukan git pull, maka index2.html akan keluar juga pada file dia sendiri. Lalu apa yang terjadi bila terdapat sebuah perubahan? Bila terdapat sebuah perubahan, anggap saja orang kedua melakukan perubahan, yaitu orang pertama melakukan perubahan, yaitu pada indeks ini kan terdapat manpro 4. Apa yang akan dia lakukan adalah dia akan membuka file tersebut, seperti yang akan saya lakukan sekarang. Dia akan membuka indeksnya, lalu kemudian dia akan menambahkan line baru pada code-nya, yaitu untuk menambahkan manpro 5. Hal ini kemudian akan di-save sama dirinya dan dilanjutkan dengan mempushnya. Dengan kata perubahan, lalu dilanjutkan dengan git push origin master. Lalu orang B juga akan melakukan hal yang sama, namun perubahannya tidak sama. Bila perubahannya tidak sama, maka dapat dilihat juga dengan hal ini, yaitu saya akan mencoba mengopennya dan membuka GitHub tutorial 2, dan kemudian saya akan membuka file index yang sama tadi. Tersebut mengatakan manpro 4, namun saya akan mengubahnya untuk menjadi manpro 6, di mana hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan dengan orang pertama. Lalu saya akan melakukan save. Ketika saya melakukan save, saya akan melakukan git bash here, dan saya akan melakukan push. Ketika melakukan push, orang B akan melihat bahwa terdapat
hal yang berbeda dengan orang pertama, sehingga dia tidak dapat melakukan hal tersebut. Sehingga apa yang harus dia lakukan adalah dia melakukan git pull terlebih dahulu. Jadi dapat dikatakan dia harus melakukan git pull, dan ketika dia melakukan git pull terdapat perubahan konflik seperti ini di dalam index.html, dan ketika secara otomatis hal tersebut salah, maka ketika Anda membuka index.html terdapat sedikit perubahan, yaitu GitHub akan secara otomatis mengirimkan apa yang beda antara keduanya. Seperti pada contoh ini, dia akan memperlihatkan bahwa pada head apa yang sedang kita tulis adalah manpro 6, namun oleh user lain terdapat manpro 5. Jadi apa yang dapat dilakukan adalah bagi kita adalah untuk menganggap saja yang benar adalah manpro 6, maka manpro 5 tersebut akan dihapus dan dia akan tetap men-save, yang kemudian akan dia lanjutkan dengan git, ini git add titik, git commit min m benar, git push origin master, yang kemudian akan melakukan perubahan yang pada akhirnya sesuai. Mungkin segitu saja dari apa yang akan saya beritahu dengan bagaimana cara penggunaan GitHub. Penggunaan GitHub ini bisa dikatakan cukup kompleks, juga dapat dikatakan cukup mudah, tergantung dengan orangnya. Namun, hal ini sangatlah bagus bila dilakukan pada sebuah tim, karena hal ini akan membuat integrasi dari tim A dan tim B menjadi lebih mudah. Seperti yang saya sudah contohkan tadi, di mana orang A dan orang B dapat secara mudah mengambil file satu dengan yang lain, dan bila adanya tabrakan antara perubahan, mereka juga dapat melakukan perubahannya dengan ada notifikasi dari GitHub tersebut sendiri. Mungkin sekian dari video ini. Terima kasih sudah menontonnya. Semoga bermanfaat. Selamat siang.